العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن آل محمد الحداد بعلوي جميع سادة الأبي علوي، إلى أموات المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى من عبد في هذا المسجد وعمره، إلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. واعلم أن من يحتال في إسقاط الزكاة بهبة ونهوها أو يعطيها غير المستحقين مع العلم أو يفرقها على مقتضى الهوى كالذي يخص بإعطائه من يعود عليه منه نفع عاجل لا يخرج من الدنيا حتى يعذب الله بماله، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإذا كان هذا حال من يخرجها على غير الوجه المشروع، فكيف يكون حال من لا يخرج الزكاة رأسا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد تقرر أن مانع الزكاة قرين تارك الصلاة. أن مانع الزكاة قرين تارك الصلاة في الشر. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وسماهم أهل الردة كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, subuh Jumat kali ini, dapat kembali kita berhadir di Masjid Al-Munir bersama-sama untuk duduk mempelajari satu kitab Risalatul Mu'awanah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan duduknya kita di Masjid Al-Munir ini menjadikan satu sebab amal ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dosa kita semua diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, masih di dalam pembahasan tentang zakat. Berkata Al-Habib Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, wa'lam, dan ketahuilah, annama yahtalu fi isqatis zakah, sesungguhnya orang yang menghiyal, ya, menghiyal itu jadi kita membelokkan atau mengakal-akali atau menghilah gitu. Ya. Atau orang yang berusaha, bisa jadi makan, atau orang yang menghiyal fi isqatiz zakah, di dalam menjatuhkan zakat, bihibatin, dengan hibah, ya, hibah itu memberi, wa nahwiha, dan seumpamanya,
au yu'tiha atau mengeluarkannya zakat ghairal mustahiqin tidak kepada orang yang berhak menerima zakat ma'al ilmi bersama dia mengetahui bahwa orang itu tidak berhak menerima zakat au yufarriquha ala muqtadal hawa atau membagikannya atas kehendaknya bukan menurut aturan syariat tapi kehendaknya kalladzi seperti orang yakhussu bi'ataihi mengkhususkan dengan mengeluarkannya zakat tadi man ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun orang yang akan mengeluarkannya kepada seseorang yang akan kembali manfaat kepada dirinya suatu saat nanti ya. La yakhruju minad dunya dia tidak akan keluar daripada dunia hatta yu'adziballahu bimalihi sehingga Allah akan mengazab daripadanya dengan hartanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun ya. Dan sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih besar jika kalian mengetahui. Nah, di sini adalah perhatian bagi orang yang mengeluarkan zakat. Kemarin kita sudah diajarkan bahwasanya zakat itu harus kita keluarkan untuk diri kita daripada harta kita yang wajib untuk dizakati. Ya, di antaranya kemarin adalah hewan ternak. Nah, kemarin ulun menyebutkan kalau kambing itu dikeluarkan zakatnya 30, nah maka ulun ralat yang kambing itu 40 ya. Kalau 40 kambing itu wajib dikeluarkan satu kambing. Begitu juga dengan unta kemarinnya. Begitu juga dengan sapi. Nah itu wajib dizakati. Nanti kalau sampai hitungannya wajib zakat dan sampai satu tahun. Ya. Begitu juga amwalut tijarah, harta yang kita pakai berdagang. Ya. Tijarah itu taqlibul mal lihusulir ribih, memutar harta untuk mendapatkan untung. Nah itu namanya tijarah ya. Jadi kita berusaha berjualan sama juga tuh ya. Begitu juga dengan az-zara' was-thimar, diantaranya az-zara' was-thimar, tanaman ya, bertanaman apa nah wajib kena dizakatinya dengan hitungannya nisabnya berapa sampainya dan sampai berapa satu haulnya. Nih, antaranya ada lagi wajib zakat itu adalah ma'adin, contohnya pertambangan. Nah, begitu juga dengan harta dapat, nah, seperti harta korun, ya misalkan dapat, nah itu ada karena wajib zakatnya. Begitu juga dengan emas dan perak, ya yang banyak. Yang sering terjadi lawan kita ini ya, sekarang ini tanaman, begitu juga dengan harta dan begitu juga dengan tijarah, kita berdagang usaha. Tadi ini tiga ini nah yang kita hatikan banyak nih yang ada di di sekitar kita yang muamalah yang banyak kita kerjakan. Antara kadang kita bertanaman atau beinguan sama tuh kena. Nah, bilanya lain dari yang tiga itu sama dengan tijarah kalau dijual belikan kena seperti ayam itu jadinya seperti tijarah karena jatuhnya atau emas dan perak ya atau emas dan perak ini banyak untuk bersinggungan dengan kita yang kita keluarkan ya.
Nah, kalau misalkan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat tadi, maka kita harus mengeluarkan zakat itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan syariat. Makanya di sini dihati-hatikan kata Habib Abdullah Al-Haddad, ada orang yang sebenarnya dia mengetahui zakat itu berapa kadarnya, kepada siapa dia harus mengeluarkan, ya, dengan cara seperti apa dia mengeluarkan, dia sudah tahu, tapi karena dia tidak mau rugi dengan hartanya, maka terjadilah hilah tadi. Maka terjadilah dia tadi itu mencoba menjatuhkan zakat supaya kadar rugi. Ini hati-hati kata Abdul Haddad. Di antaranya apa? Bihibatin, dengan hibah. Ya kayak tadi tuh. 40 isi kambing sampai sudah setahun kurang 3 hari. Nah, karenanya tahu, jadinya kalau sampai kena pas tanggal 1 sampai setahun, berarti kambingku seikung harus dizakatakan. Nih, daripada rugi, baik dihibahkan. Padahal sama mengeluarkan, cuma zakat itu harus dikeluarkan kepada mustahikin, orang yang kada mampu. Kalau hibah itu boleh, baik dibariakan lawan tinggi sanak, baik dibariakan lawan kuitan, baik diakikahakan, baik digawiakan acara. Nah, ya kalau seikung disembelih, akhirnya berapa totalnya? 40 disembelih 1, berapa totalnya? 39. Sebelum setahun kambingnya sisa 39, berarti sudah tidak wajib zakat. Nah, jadi menghindar dengan zakat semacam ini. Hati-hati kata Al-Haddad. Wanahwiha, seumpamanya, ya sama seperti emas, perak kemarinnya, yang wajib zakat itu yang disimpan. Kalau dipakai nggak wajib zakat. Diisi emas 85 gram. Akhirnya parak setahun, lalu dipakai sini, gelang sampai sini, gerincingan. Jurang dipakai gelang benar gerincingan. Nah, supaya sekalinya niatnya apa? Supaya kada wajib zakat. Tahunya, tahu, tapi berusaha untuk menghindari zakat. Au yu'tiha ghairal mustahikin, atau memberikannya bukan kepada yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Ma'al ilmi, bersama mengetahuinya. Siapa-siapa di situ yang wajib menerima zakat? Innamas sadaqatu lil fuqara. Pertama orang fakir. Ya, pertama orang fakir. Wal masakin, dan orang miskin. Kalau orang fakir ini di bawah orang miskin. Kalau orang fakir itu sehari dapat atau tidak belum tentu. Ya, tidak ada penghasilan tentu sehari itu. Nah, itu fakir. Kalau orang miskin dapat aja sehari itu, cuma kada cukup untuk sehari. Artinya kada cukup untuk kesehariannya. Kadang cukup, kadang kada. Itu miskin. Kalau orang fakir, hari ini belum tentu dapat lagi gasan makan. Nah, itu fakir. Nah, itu wajib zakat pertama kepada fakir, dua kepada miskin. Nah, jadi itu dua kategori lah, fakir, miskin. Bukan fakir miskin itu satu paket, bukan, fakir satu, miskin satu. Ini urutannya yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Jaka kawa kita cari yang pertama dulu, fakir dulu cari. Ada kadang sekitar kita fakir. Bila kadada turun miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil. Ya, kena kita teruskannya. Amilina 'alaiha. Nah, ini amil bukan amil yang mengangkat dirinya sebagai amil, tapi yang diangkat dari pemerintah. Amil zakat yang diangkat oleh pemerintah.
wal mu'allafah qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam, ya, walaupun dia kaya, cuma dia baru masuk Islam, 2-3 hari hanya masuk Islam, hanyar. Artinya apa? Kadarnya disebutkan oleh Allah, yang hatinya itu masih hatinya itu masih lemah. Hati lemah itu apa? Hanyar masuk Islam. Anu bubuhan preman itu hatinya lemah juga. Karena bilanya ke pengajian turun juga, bilanya minuman umpat juga. Nah itu lain lemah. Artinya orang lemah di sini hanyar masuk Islam. Dikasihkan zakat kepada dia. Nah. Wafir riqab, dan kepada budak. Ya, raqabah. Budak. Wal gharimina, dan kepada orang yang punya utang. Utang yang di sini artinya utang nang failit. Artinya seharusnya dia bayar utang dulu, tapi karena hanya bisa dipakai duitnya untuk makan, akhirnya dia nggak bisa bayar utang. Nah, bukan utang nang orang tahunan, mengeridit rumah, mengeridit mobil, bari zakat lain. Artinya orang nang sangsara lawan utangnya, harusnya dia harus bisa bayar utang, tapi karena dia bangkrut, ada kawal lagi dengan hutangnya yang harus dipenuhi, dibayarinya, sehingga dia tidak dapat sesuatu kecuali hanya untuk makannya setiap hari. Nah ini diberikan zakat. Ya. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, sabilillah. Ya. Mengeluarkan zakat. Sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Anu pipi menuntut ilmu itu sabilillah juga jar lain, bukan masuk kategori sabilillah di sini. Berzakat kepada guru, lihati dulu gurunya. Mun gurunya bermobil Alphard, harus dizakati, kada masuk kategori zakat. Guru bahari pipi menerima zakat, guru bahari bersepeda pancal boleh. Guru wahini mobil harat-harat, usah lagi diberi zakat, mobil kendaraan. Jadi itu bukan sabilillah. Sabilillah yang maksud ini adalah orang nang berperang di jalan Allah. Wa benis sabil, dan anak jalanan, atau dikatakan sini yang orang musafir, yang sedang ada di jalanan. Faridatum minallah. Nah, anu Bang Bib, janda Bang Bib. Masuklah tadi kategorinya yang menerima zakat, janda adalah ada kecuali janda miskin. Mun jandanya kaya pada pian, harus diberi zakat. Jadi kategori zakat ini benar-benar nang membutuhkan yang diberikan zakat. Makanya kada sah bezakat itu lawan kuitan, mapurunnya lawan kuitan bezakat. Kurang lawan kuitan tuh hari-hari memberi zakat ini setahun sekali. Begitu juga orang yang wajib tanggungannya kepada kita, jangan diberikan zakat. Anak kita siapa yang wajib kita tanggung zakatnya? Istri kita jangan dizakati, kada sah zakatnya. Karena zakat ini benar-benar hanya kepada orang yang ditentukan oleh Allah, golongan yang ditentukan oleh Allah untuk menerima zakatnya. Maka jangan kita yang kada berhak, kada boleh kita menerima zakat. Dan orang yang kalau tahu orang itu kada berhak menerima zakat, tetap kita keluarkan zakat kepada dirinya, maka zakat kita pun kada sah. Dan ada ancamannya nanti itu. Nah, jadi kata Ibnu Haddad, jangan sampai kita tadi itu mencoba menjatuhkan zakat tadi dengan hibah atau seumpamanya. Begitu juga dengan memberikan zakat tadi, mengeluarkan zakat kepada yang bukan haknya. Au yufarriqu ala muqtadal hal, dan atau mengeluarkannya dengan muqtadal hawa, dengan kehendaknya sendiri, nggak boleh.
Jadi harus ada aturan. Berapa kadarnya, berapa yang harus dikeluarkan. Berapa pian kulihi tahun ini baras? Ulun BP dapat 200 balik. Keluarkan sekian. Ya, anggap berapa tuh kena tuh dikeluarkan. Jadinya ada ulun pokoknya ulun tahu 3,5 liter aja. Jadi jar gurun itu zakat fitrah. Kurang zakat baras sikam itu dizakatinya. Jadi itu hendak tadi itu mengeluarkan lawan hawa nafsu, sisanya disimpan. Nah, ini nggak boleh. Jadi aturan itu zakat itu dikeluarkan dengan aturan syariat. Lebih kada bapak. Lebih kada bapak. Kurang jangan. Nah, ini jadi sesuai dengan aturan syariat. Ya. Atau bahkan mengeluarkannya seperti kata Ibnu Al-Haddad, ya kalladzi yahussu bi'afahi man ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun. Dia mengeluarkan zakat kepada orang yang akan kembali manfaat kepada dirinya, walaupun kategorinya sebenarnya masuk, cuma dia mau ngambil manfaat dengan mengeluarkan zakat. Nggak jadi masalah. Yang masalah itu begini deh. Dia bikin semacam kantongan plastik, bertuliskan nama dia dengan nomor-nomor urutnya. Pilihlah gini. Lalu mengeluarkan zakat kepada orang yang bakal memilih dia. Nah, ini kembali manfaat kepadanya berarti. Padahal di sebelahnya, sebelah rumahnya atau di sebelah kampungnya ada yang berhak menerima zakat, tapi dia bagikan ke sana. Kenapa? Karena orang sana pasti milih dia. Kenapa? Dia ingin membagikan zakat supaya zakat ini kembali manfaat kepada dirinya. Maka itu juga haram hukumnya, ya. Sama dikatakannya nggak boleh. Jadi mengambil manfaat dari mengeluarkan zakat supaya kembali kepada dirinya. Sebenarnya zakat itu jangan berpilih. Yang penting orang tuh masuk nggak kategorinya dia wajib zakat, wajib menerima zakat. Kalau wajib kasihkan haknya. Karena hak itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Jangan kita milih-milih. Wah, si Din tuh penyarikan aja. Susah aku berzakat ke sana aja sudah. Cuma ini taparak rumah lawan kita. Artinya haknya lebih besar daripada kita kepada yang jauh yang lain tadi, maka yang ini dulu diberikan zakat. Makanya nanti ada zakat itu yang paling afdol itu pertama kepada aqarib. Kalau memang dekat sama kita, maka korobah kita dulu. Korobah itu nang kada wajib dizakati, artinya siapa? Paman. Kita diisi paman, acil paman kita ini sakit. Nah, itu dulu yang utama kita berikan zakat tadi. Itu korobah namanya. Nah, bukan orang yang wajib kita zakati. Artinya bukan orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, bukan. Witan jangan. Anak jangan. Kenapa? Karena itu wajib kita tadi menanggung nafkahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh Al-Haddad, orang-orang ini tadi dia tidak akan keluar dari dunia kecuali hartanya akan diadab oleh Allah. Enggak meninggal kecuali hartanya diadab oleh Allah. Naudzubillah. Wal azabul akhirah akbar law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya azab Allah itu maha besar seandainya kalian mengetahui. Dikatakan di sini orang yang mengeluarkan zakat itu dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Rutin berzakat tiap tahun. Zakat apa? Dagangannya, zakat emas peraknya, zakat peternakannya,
zakat daripada tanamannya rutin terus, pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah. Dan dia juga kata Habib Al-Haddad mendapatkan manfaat dan faedah dunia dan akhirat yang sangat besar dari Allah. Di dalam hartanya dia akan terjaga daripada bala, fitnah, kerusakan, kehancuran yang akan menyelamatkan kepada dia ketika dia mau mengeluarkan daripada zakat. Dijaga hartanya oleh Allah. Qala alaihi salatu wassalam, "Idza addaita zakata malika thayyibatan biha nafsuka, faqad adhabta anka syarrahu." Jika engkau mengeluarkan zakat daripada hartamu secara baik, dia akan membuat dirimu tadi itu keluar daripada kejelekan. Nggak bakal, artinya hartanya itu dikatakan oleh Allah, tidak bakal hartanya orang yang berzakat itu mendapatkan menurun, rusak, bahkan halak, bahkan binasa. Enggak. Dikaulihi alaihi salatu wassalam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsis zakat. Enggak bakal orang mendapatkan hartanya tadi itu binasa, rusak, di mau yang ada di laut atau yang ada di daratan, illa bihabsis zakah, kecuali orang itu menahan daripada zakat. Bila hendak hartanya itu berkembang, nang hartanya ada di daratan atau nang ada di lautan, maka dengan apa? Dengan dia menunaikan zakat. Kata Rasulullah SAW, bila sudah mau menahan zakat, ada peduli lawan masalah zakat, nah ada mau berkembang hartanya. Bahkan bisa halak itu binasa. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Ini ada orang, wah ini menjaga harta itu lawan gembok aja. Lawan gembok, lawan menjaga. Nah, kata Rasulullah, jaga itu dengan apa? Dengan dizakati. Wadawu maradhakum bisadaqah, dan obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilanya menjaga harta kayak apa? Zakati. Bilanya hendak mendoakan atau hendak mengobati orang nang garing, pertama kali nang digawin apa? Sodaqah. Ini awak rasa kada nyaman kena garing ini, sakit ini, banyak bisa sedekah. Ujar siapa? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatakan kesan kesembuhan, buat ke masjid, berniat supaya sembuh. Ada mamarina garing, ada abah garing, ada anak garing, bawa duit, nah bawa ke masjid Jumat, bawa ke masjid, buat jaringan masjid tadi, niatakan apa? Supaya sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadawu mardhakum bis sadaqah. Obati orang nang garing di antara kalian dengan sedekah. Sedikit-sedikit garing. Coba bang bersedekah. Kenapa? Karena dikatakan harta orang nang berzakat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di annahu thayyibun mubarakah. Harta orang nang berzakat harus itu hartanya baik dan berkah. Hartanya diberikan berkah. Ya. Orang yang kada mau berzakat itu hartanya juga hilang. Hartanya bakalan binasa. Kenapa? Karena dia jelek dan tidak berkah dikatakannya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma khalatiz zakah malan illa
muhqatuhu wa ayu khairin wa ayu naf'in fil mal mahquq alladhi qad muhiqta bi barakatuhu qad muhiqat barakatuhu wa baqiya syarruhu fitnatuhu. Jadi kadang harta inilah bisa menjadikan kita sebab selamat dunia sampai akhirat. Nah, jadi bujur-bujur aturan harta yang Allah berikan sama kita itu bukan haknya gitu untuk kita semata, bukan. Ternyata ada hak mereka yang memiliki hak di dalam harta-harta kita tadi. Maka kita perhatian. Ya. Nah, kata Ibnu Al-Haddad, wa idza kana hadha hal may yakhrujuha ala ghairil wajhil masyru'. Kalau begini, sedangkan keadaan daripada orang mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai syariat. Orang ini mengeluarkan aja, cuma kada sesuai syariat tadi. Harusnya dikeluarkan 2,5%, dikeluarkannya 1% aja. Coba mengeluarkan aja. Atau memberikan kepada yang kada berhak, tapi mengeluarkan aja, ini bakal diazab sama Allah. Fakaifa yakunu hal man la yakhruju zakat ra'san? Bagaimana dengan orang yang sedari awal memang kada hendak bezakat. Dari awal memang kada bezakat. Bezakat aja tuh kurang, salah, keliru, diazab sama Allah. Bagaimana orang yang kada mau bezakat? Ulaika alladziina syara'u dhalalata bil huda. Maka ketahuilah mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang sudah menukar daripada menukar daripada petunjuk dengan kesesatan. Jadi kebaikan ditukar lawan keburukan. Petunjuk ditukar dengan dhalalah. Ama rabihat tijaratuhum. Jar Allah, apa? Kada bakal beruntung daripada perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Artinya merasa kada mengeluarkan zakat itu hartanya kada berkurang. Yang merasa tadi, bapak seorang itu berzakat, contohnya korun, korun, yang merasa bapak berzakat mengurangi duit aja. Ada lagi sahabat Nabi namanya Tha'labah, bisa kita ceritakan Tha'labah. Tha'labah itu sahabat Nabi yang paling miskin, sahabat Nabi yang paling miskin. Sampai suatu ketika Tha'labah itu sholat di belakang Nabi. Selesai sholat, Tha'labah itu langsung berangkat pulang. Sahabat yang lain masih duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih duduk di belakang Nabi. Tha'labah langsung bergegas pulang. Ditegur sama Nabi, wahai Tha'labah, kenapa engkau tidak duduk bersama sahabat yang lainnya? Engkau cepat-cepat pulang. Apa jawab Tha'labah? Wahai Rasulullah, ketika pakaian ini saya pakai, maka istri saya di rumah sedang gak pakai pakaian. Saya punya pakaian cuma satu, wahai Rasulullah. Apabila saya pakai baju, istri saya gak pakai baju. Apabila istri saya pakai baju, Tha'labah gak pakai baju. Saking miskinnya Tha'labah. Laki bini diisi baju sebutingannya bergantian pakai. Adalah kira-kira kita nang miskin pada Tha'labah nih. Masya Allah. Itulah aja Rasulullah. Ayo bulik sudah ikam Tha'labah. Bulik Tha'labah. Isuknya bertamu Tha'labah lawan Rasulullah. Apa? Jar Tha'labah, wahai Rasulullah, doakan aku supaya jadi orang sugih. Minta lawan Rasulullah. Apa jar Rasulullah jawabnya? Jangan Tha'labah. Jar Nabi, jangan Tha'labah. Datang lagi Tha'labah, minta lagi lawan Nabi. Cukup aja sudah Tha'labah. Bukankah aku ini sebagai contoh nang baik? Kata Rasulullah SAW. Lihat pang aku ini ya Rasulullah. Hendakkah aku ini berkaya-kaya
Seandainya gunung datang malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk dijadikan emas, tapi Rasulullah enggak mau. Sudah, syukuri apa yang ada saja, wahai Sa'labah. Bayangkan, Sa'labah nih boleh isi baju selambarannya bergantian lawan bininya. Ya? Minta lawan Rasulullah supaya sugih. Apa aja Rasulullah? Syukuri aja. Pian nih pulang minta sugih, kada puas-puas aja lagi. Seandainya pian minta lawan Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, mudah ulun sugih. Aja Rasulullah, syukuri aja apa nang ada. Datang lagi Sa'labah sama Rasulullah, minta lagi ya Rasulullah. Nah, kali ini bujur-bujur ulun, nah, doakan ulun sugih. Bila ulun sugih kena, wah, mulai berjanji sudah nih. Bila ulun menang kena, untuk pengajiannya Allah. Beb, doakan ulun menang beb lah aja Habib, jangan syukuri aja. Doakan beb lah, mudahan aja sih. Yang ketiga, bila ulun menang kena beb kayak ini. Ulun menyumbang ini, ulun bakalan kayak ini, ulun bakalan kayak ini. Nah, berjanji sudah. Rasulullah, bila ulun sugih kena, ulun bakal kayak ini. Ya. Ayo aja Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Adalah wasal. Habis itu diberikan sama Rasulullah kambing. Nah, diberikan sama Rasulullah kambing. Sepasang kambing, anak-anak kambing, laki bini. Digaduh lah Sa'labah. Sekalinya kambing ini berbanyak. Sawat banyaknya di rumah Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini kawa beli tanah. Sa'labah di desa. Bertambah pulang kambing Sa'labah ini, pindah lagi Sa'labah. Sampai banyak kambing Sa'labah. Ternyata seluruh desa itu kambing Sa'labah aja, saking banyaknya. Jadi orang sugih sudah Sa'labah. Ya. Sehingga nampak ngaran orang sugih sudah. Dahulu 5 waktu turun Masjid Nabawi. Sekalinya nampak Sa'labah turun sembahyang lawan Nabi seminggu 2 kali. Dilihati oleh para sahabat, Sa'labah jarang sudah turun ke masjid. Nah, ini penyakitnya. Bila orang tadi itu wayahnya perlu aja hanya datang ke majelis. Wayahnya perlu aja hanya datang ke masjid. Nah, ini. Berjanji-janji pulang turun. Nah. Sekalinya dapat sugih, sekalinya menang sudah. Nah, kada ingat lagi sudah. Kada ingat lagi. Sampai Sa'labah itu datangnya apa? Sembahyang Jumat aja lagi datang. Lain pada Jumat kada datang lagi. Sampai pada akhirnya lawan Jumatnya kada datang lagi Sa'labah. Kada ada lagi mencungul batang hidungnya ke masjid. Sampai disuruh Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, mana Sa'labah? Wain Sa'labah? Waihak Sa'labah, kata Rasulullah. Celaka bujur-bujur Sa'labah ini jar Nabi. Celaka jar Nabi Sa'labah nenek. Sekalinya sudah jadi orang kaya, kada turun lagi ke masjid. Nah, ini ada Sa'labah zaman modern kayak ini. Sudah ujar Nabi, datangi Sa'labah. Diutus 2 orang sahabat Nabi mendatangi Sa'labah. Disuruh minta zakat Sa'labah. Sekalinya apa jawab Sa'labah? Ini hasil usahaku sendiri. Aku tidak mau mengeluarkannya untuk zakat. Itu hanya denda saja yang diterapkan zakat itu. Sudah sampai ya sudah. Celaka bujur ini jar-jar sahabat ini Sa'labah ini. Sampai habar sama Nabi, jar Nabi celaka. 3 kali Nabi menyebutkan celaka benar Sa'labah kata Nabi. Sehingga datanglah habar daripada keluarga Sa'labah menyampaikan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, benar-benar Nabi telah berucap engkau celaka wahai Sa'labah karena tidak mau membayarkan zakat. Sekalinya Sa'labah ini mendengarkan ujar Nabi celaka Sa'labah, bingung hati Sa'labah nih. Artinya merasa ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Rasulullah menyebut celaka, ayat Allah Subhanahu wa taala turun yang menyebutkan bahwasanya Sa'labah
itu disinggung oleh Allah, zakatnya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlakuannya Sa'labah itu Allah menolak untuk menerima zakatnya Sa'labah. Sudah turun ayat, sadar Sa'labah. Datang lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun minta maaf. Sekarang ulun akan membayarkan zakat. Apa kata Rasulullah? Engkau terlambat wahai Sa'labah. Allah sudah menurunkan ayat yang menyinggung kepadamu bahwasanya tidak bakal diterima daripada zakatnya Sa'labah. Adalah setelah itu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sampat Sa'labah ini berzakat. Meninggal Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Datang Sa'labah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ujar Sa'labah, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah. Tolong terimakan zakat ulun. Ujar Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling mulia saja Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menerima zakat Sa'labah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Ada diterima zakatnya. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, datang lagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Datang lagi Sa'labah. Mendatangi Sayyidina Umar untuk berzakat. Apa kata Sayyidina Umar? Dua makhluk Allah yang paling mulia, Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, tidak menerima zakat daripada Sa'labah. Lalu bagaimana Sayyidina Umar? Tidak diterima zakat Sa'labah. Sampai meninggal Sa'labah di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak menerima zakat Sa'labah. Sampai meninggal Sa'labah, kada kawa membayar zakat. Tidak diterima lagi zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, naudzubillah min. Itu pelajaran bagi kita. Allah memberikan contoh Sa'labah nih, jangan dilihat di Sa'labah nih. Ya? Jangan ditiru Sa'labah nih. Jadi kalau kita berisi zakat, berisi harta, wajib dizakati, keluarkan dengan kadarnya. Itu bukan hak kita. Jangan kita nyaman menikmati hak orang lain. Jadi ada aturan daripada syariat. Bayangkan miskinnya Sa'labah, kemudian menjadi kaya, kemudian lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jadi jangan merasa apa ya Allah fama rabihat tijaratuhum. Ada bakal beruntung daripada muamalah mereka. Menyangka, aku kena sugih aja tetap biar walaupun kada berzakat. Salah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu muhtadin. Mereka nantinya tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarrara ana mani az-zakah. Wa qad taqarrara ana mani az-zakah, dan benar-benar ditakrir bahwasanya orang yang mencegah membayar zakat, qarin tariqis shalah, sama dengan orang yang meninggalkan salat. Sama orang yang meninggalkan sholat lawan orang yang kada membayar zakat. Fisyar di dalam kejelekannya. Waqad qatala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar memusuhi, memerangi kepada mani'iz zakah, orang yang kada mau membayar zakat. Wasammahum ahlar riddah, dan Sayyidina Abu Bakar menyebut mereka dengan orang yang murtad. Ajar Sayyidina Abu Bakar, waktu Sayyidina Abu Bakar memimpin, itu ada sekelompok orang yang kada mau bayar zakat, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menyebut mereka kelompok orang-orang yang murtad. Kenapa? Kada mau bayar zakat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga daripada muamalah kita, menjaga harta kita, dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zakat harta kita. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak-anak jadikan anak yang saleh salehah. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal di antara mereka dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamina syamila lil khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini ada permintaan tahlil sedikit. Nah, Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad SAW, khususan ila ruh Haji Anang Irian Sah Murad bin Abdul Murad, ila hadratin Nabi Muhammadin SAW. Al-Fatihah.